Kami kabuka pintu lang. Polisi teh kabuka. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Nura di channel Nura Punya Cerita. Hari ini aku mau beres-beres rumah setelah lebaran ya teman-teman. Jadi bekas kemarin produksi kue, terus bikin masak buat lebaran keluarga kayak gitu ya teman-teman. Jadi berantakan meja produksi aku untuk bikin kue, untuk masak. Jadi sekarang aku mau beres-beres, pack lagi ya. Yuk ikutin terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe channel Nura Punya Cerita ya. Terima kasih. Nah, di sini pertama-tama aku mulai beresin mejanya dulu. Semua barang-barang aku kebawahin semuanya, jadi biar mejanya aku lap dulu. Terus yang kotor-kotornya aku simpan di wastafel dulu. Dan suami akan membantu untuk mencuci piring-piring dan alat-alat kue yang kotor gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah kalau punya suami yang bisa bantu pekerjaan rumah tangga ya teman-teman ya. Nah, di sini aku beresin barang-barang, bahan-bahan. Jadi semuanya aku pack-packin lagi ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang pesan, aku langsung gercep lagi. Dan mejanya aku lap dulu ya. Aku beresin meja, terus suami bantu cuci piring sama cuci loyang-loyang yang udah harus dicuci ya teman-teman ya. Jadi nanti pas produksi udah bersih lagi ya teman-teman. Lanjut, suami aku yang cuci piring, bantu mencuci piring dan alat-alat kue ya teman-teman ya. Sembari aku beres-beresin bahan-bahan kuenya, suami aku bantuin cuci piring di wastafel baru ya teman-teman ya. Alhamdulillah udah bisa dipakai selama bulan Ramadan. Kita masak kadang di dapur wastafel yang baru dibikin ini, cuma atas sama bawahnya belum pakai keramik ya teman-teman ya. Jadi masih dalam keadaan tanah ya teman-teman. Ya dicicil ya teman-teman ya, ini suami yang buatnya. Jadi sedikit agak kurang rapi karena bukan tukangnya teman-teman. Jadi pas ada uang sekitar 500.000, jadi bikin betonnya sendiri dari besi gitu, terus beli granitnya gitu ya teman-teman. Jadi suami yang mengerjakan gitu. Alhamdulillah bisa terpakai untuk mencuci piring. Biasanya aku mencuci piringnya di bawah ya teman-teman sambil jongkok. Sekarang bisa berdiri gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku mengelap dulu meja. Pertama-tama aku lap mejanya dulu pakai kain atau pakai kain yang agak kasar yang berkawat gitu. Jadi semua bahan-bahan yang agak nempel kayak gula, kemudian apalagi ya, coklat-coklat kayak gitu yang berantakan, aku gosok dulu pakai kain kasar gitu yang
aku basahi dengan air. Kemudian setelah itu lalu aku lap dengan lap kering gitu ya teman-teman, jadi lumayan kinclong. Nah untuk selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau mengelap meja seperti kayu, ini kan kayu jati ya, jadi biar lebih mengkilat tinggal lap aja pakai air teh ya teman-teman ya, air teh bari atau pakai air teh nggak bari juga nggak apa-apa, yang penting pakai air teh, jadi kayu jatinya glowing gitu ya teman-teman, jadi kinclong. Nah di sini aku simpan cooling rack ya teman-teman. Oke teman-teman, ini mejanya udah beres, dielapin tadi. Kalau misalnya ini kan jati, kalau ingin lebih kinclong lagi teman-teman bisa lap. Kalau aku sih dielapnya pakai air teh gitu ya teman-teman, jadi agak kinclong mengkilap gitu. Jadi pakai air teh kemudian dilap, digosok kayak gitu, nanti kalau sering jadi kinclong ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya buat apa sih namanya, buat kue atau buat bikin kue atau bikin pastry, biasanya saya di sini pasang granit aja ya teman-teman, talenan gitu. Granitnya aku pasangin dulu ya. Udah dicuci dulu ya. Jadi ini mejanya udah bersih, tinggal beresin yang lainnya, disimpenin ya teman-teman, karena ini mejanya 2 produksi, jadi jangan terlalu banyak tempat di sini gitu. Ini cooling rack buat nanti bikin roti atau bolu, aku selalu simpan dulu di situ biar mudah pakainya. Jadi nanti tinggal gini aja, udah ya teman-teman ya, udah. Biar sambil beres-beres yang kecil-kecilnya, aku mau nyepan dulu singkong ya teman-teman. Ada sampe, alhamdulillah, masya Allah, kemarin suami dapat singkong dari kebun, dikasih apa ya, dikasih teman, dikasih tetangga ya, teman gitu ya teman-teman, karena panen singkong sama panen cabai rawit keriting gitu ya, yang warna hijau. Bentar ya teman-teman, tinggal dideketin, ambilin atau itu singkong. tuh lihat. Lihat ini teman-teman, dapat cabai rawit hijau. Yuk. Alhamdulillah. Coba kalau cabai rawit cengek domba ya teman-teman, ini alhamdulillah cabai rawit keriting yang hijau-hijau tuh, tapi ada yang merah-merah juga ya Bi. Singkong merah. Singkong merah emang apa bedanya? Nah ini ya, alhamdulillah ya teman-teman mau. Terus ini dikasih singkong teman-teman nih, tuh
Ini singkong merah katanya, jadi lebih empuk. Kalau misalnya kalau teman-teman bikin apa itu singkong apa ya, singkong keju mekar. Nah, teman-teman bisa beli sampenya atau singkongnya, singkong merah kayak gini ya teman-teman. Jadi kulitnya itu warnanya merah. Aku mau bikin dulu sepan buat ibu mertua. Kita sepan aja, kita kukus maksudnya teman-teman. Mari bantuin. Nah, Yang dikit kan bisa ya potong cengkuak. ya. Apa sih kan ini? Jadi orang ini takut patah pisaunya, jadi pas motong yang diputarnya bukan pisaunya tapi ini. Gitu ya. Enak gitu. Ini enggak tajam. Langsung dibelah supaya cepat dibelahnya. Bagi lagi. Nah, ya. Ini kulitnya nanti direbus terus dimasak ya teman-teman. Ininya dicopot. Nah, biar gasnya hemat, jadi pas ngukus itu ini di bawahnya. Ya, Ini kalau mau disimpan singkongnya yang ada ininya. Jadi jangan yang kayak gini, mau disimpan dulu misalkan beberapa hari. Nah, kalau biasanya kalau mau disimpan terus udah patah apa ya? akarnya batang. Yang batangnya udah ini Jadi suka suka hitam. Makanya hitam. kalau mau disimpan dulu yang kayak gini. Nah, ini harus diproses cepat-cepat, rata nanti kalau dibiarin beberapa hari suka jadi hitam. Yang mana kita simpan untuk kayak yang ini? Nah ini nih tuh lihat, ini baru sehari, padahal kemarin baru ini tuh udah agak hitam. Kayak yang ini kayak bakalan. Nah kalau yang kayak gini, ini mah proses. Ini nanti bisa dikukus dulu, nah baru disimpan. Kalau udah dikukus kan bisa digoreng, bisa diolah. Nanti dicuci dulu aja kalau ini takutnya kotor lagi. Nah, ini mau kita rebus, jadi biar sekalian menghemat gasnya. Di atasnya kita simpan untuk mengukus singkongnya. Ya, teman-teman ya.
seperti ini. Tuh, ini udah saya airin. Udah cukup segini ya, secukup gitu. Alhamdulillah udah mateng sekitar 1 jam. Alhamdulillah singkong atau sampenya udah matang ya teman-teman, udah matang dikukus. Jadi mau suami pindahin ke tempat misting ya teman-teman, ke box. Jadi kalau misalnya mau langsung dimakan juga bisa, atau lebih enak kalau misalnya nanti buat ngeteh digoreng dulu ya teman-teman ya. Empuk banget singkongnya. Ini kalau misalnya dimakan langsung juga enak banget, bisa dibikin getuk juga, dan bisa dicocol-cocol pakai gula putih ya, gula pasir. Ini enak banget, empuk banget teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Alhamdulillah semuanya udah beres, siap dihidangkan. Dan untuk kulit singkongnya ini dia udah matang ya teman-teman, udah empuk. Dan aku lupa untuk kasih garam. Jadi kalau misalnya teman-teman mau merebus kulit singkong buat dimasak gitu ya, kalau mau dimasak ya, jadi pakai garam ya teman-teman, jadi biar menyerap gitu pas nanti dipasak. Nah ini buat dimasak hari ini ya, buat temen nasi, dan ini singkongnya buat camilan. Aku potong-potong dulu. Di Indonesia banyak makanan banget ya teman-teman, sampai kulit singkong bisa dijadiin teman nasi ya teman-teman, bisa dimasak gitu ya buat teman nasi. Sampai kulit singkong, daleman ayam, daleman kambing, daleman sapi, beragam banget masakan Indonesia teman-teman ya. Ini kulit singkong aja bisa dimasak. Di sini aku pakai bumbu kencur sama bawang putih gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada oncom, bisa teman-teman tambahin oncom ya teman-teman biar enak gitu. Di sini aku nggak ada oncom, jadi cuman pakai bawang putih sama cikur atau kencur ya teman-teman. Terus ditambahin potongan cabai rawit yang tadi itu, yang dikasih itu ya. Nah jadi rasanya semacam kayak seblak-seblak gitu ya teman-teman. Apalagi kalau ditambah pakai oncom, enak banget teman-teman ya. Ini lumayan jadi banyak dan bisa dimakan sekeluarga besar ya teman-teman ya. Ada ibu mertua, kemudian kakak ipar. Nah kalau misalnya ibu mertua sih kayaknya nggak akan makan karena nggak suka pedas gitu ya teman-teman. Jadi aku masak yang lain aja. Di sini aku panasin minyak, kemudian masukkan bumbu yang tadi aku haluskan, kencur sama bawang putih. Lalu kalau misalnya udah mateng bumbu halusnya, baru kita masukkan kulit singkongnya ya teman-teman ya. Lalu masukkan garam, gula, dan penyedap rasa. Kemudian masukkan cabai keriting hijaunya. Ya, kita oseng-oseng, kita tumis sampai mateng. Teman-teman bisa tambahin air lalu ungkep sebentar. Udah deh jadi buat makan siang hari ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah semuanya udah selesai. Kita makan. Makan.
Dulu. langsung. Langsung nih. Ini nih. Wow. Pedesan atau sendiri pedesan ini yang nggak pedas apa sampai Wah. Ini telur, putih telur, walu sama cabai juga yang kemarin.